Baik, yang pertama yang akan saya lakukan di sini pada tahapan kami saya akan mencoba pasien kemudian mencuci tangan sudah selesai. Jadi bisa ngambilnya itu. Baik, sekarang saya akan menggunakan handphone. Lalu kemudian di sini saya akan menyiapkan alat dan bahan yang akan saya gunakan. Adapun alat dan bahan yang akan saya gunakan di sini adalah objek gelas, big glass, pewarna jasa, kemudian alatnya adalah objek gelas, big glass, kemudian alat bahannya adalah bahannya ada pewarna jasa, metano, kemudian aqueous, lalu kemudian lancet, kemudian selanjutnya darah atau darah kapiler. Ini akan saya masuk ke analitik. Pada analitik yang pertama yang saya lakukan adalah menyiapkan objek gelas terlebih dahulu. Terus pasiennya baik, yang pertama untuk dilakukan pada pasien itu adalah menjelaskan kebutuhan kita mengambil darah. Baik, tujuannya adalah untuk memeriksa apakah dalam darah pasien ada malaria atau plasmodium malaria atau tidak. Kemudian selanjutnya saya akan menanyakan kesediaan pasien apakah bersedia untuk diambil darah kapilernya atau tidak. Apakah ibu bersedia untuk diambil dari kapilernya? Baik, setelah sudah bersedia, pertama dulu saya akan menyiapkan objek gelas. Kemudian setelah saya sudah menyiapkan, saya akan mengambil di gelas. Setelah itu saya akan mengambil blood lancet, lalu kemudian menyiapkan alkohol swab. Kemudian mengatur kedalaman sampai 3 mm. Lalu selanjutnya saya akan menginspeksi bagian jari kapiler pada pasien. Baik, ditunggu sampai kering. Kemudian setelah sudah kering, maka setelah itu pada darah pertama, pada tetesan darah pertama itu harus dibuang. Kemudian pada darah kedua, pada darah selanjutnya baru diteteskan. Untuk tetesan apusan darah tebal itu yaitu 1 tetes saja. Pada apusan darah tebal itu 3 tetes. pasiennya kesakitan nggak? Permisi ya Bu. Dikasih tahu karena mereka nggak tahu. Kemudian saya akan untuk dengan menggunakan pulsa dan meminta tolong pada pasien agar memegangnya. Kemudian saya akan melanjutkan dengan pertama melakukan apusan darah tipis terlebih dahulu, apusan darah tebal terlebih dahulu, dengan menggunakan gelas. Sejak kapan dek gelas? Objek gelas yang lain loh memang. Dek gelas nggak perlu.
Di sini akan dibentuk diameter 1 cm. Gimana nanti kamu di lab seperti itu? Kemudian Pada apusan darah kemudian ditunggu sampai kering, lalu dilanjutkan dengan membuat apusan darah tipis. dengan cara Kamu lihat masuk di dasar kalau objek kelas itu. Kamu mau lihat ini ke atas ke bawah. sampai menyebar dulu. Sampai menyebar. Kemudian setelah sudah menyebar, kemudian Disebarkan. Pakai tisu. setelah itu saya lanjutkan dengan Ini dibersihkan dulu. Sana. Ini nggak perlu bersih. baik. Selanjutnya ketika menunggu sampai kering, diikat pewarnaan. Setelah sudah diletakkan pada pewarnaan, apusan darah tebal ada berada di atas dan apusan darah tipis berada di bawah. Baik, setelah itu saya akan memberikan metanol pada permukaan objek gelas yang ada apusan darah tipis saja menggunakan pipet. Tujuannya apa? Tujuannya supaya darah yang sudah dibuat apusan darah tadi melekat. Kemudian selanjutnya di sini saya akan membuat pewarnaan di mana perbandingannya 1:1. Apa 1/1 itu? 1 cc gimsa, 1 cc air, atau bisa juga Berarti segimsa dengan air. air buffer. Buffer. Jadi yang benar itu 3/97. 3-nya biasa, 97-nya buffer. Makanya jadi 100 kan? Ini lagi. Udah ini. Jadi tinggal inilah dia campuran antara gimsa dan buffer. Terus 3/97. Dia sudah dicampurkan, dan ini sudah tercampurkan, dilanjutkan dengan Diapain? dipipet. Kemudian setelah dipipet ke minyak imersi tadi, dipipet buffer tadi, dan gimsa. kemudian meletakkannya pada yang sudah terkena metanol tadi. Sama yang tebal juga. Jadi objek gelasnya harus tidur posisi flat. Semua ditutupin pakai yang lain. Kita bisa langsung aja Pak. Ya. Kebanyakan. Kemudian buat semua permukaan Harus tertutup ya. tertutup semua permukaan yang sudah diwarnai tadi. Baik, setelah itu Belum itu. Masih ada. Sampai semua objek gelasnya close. Ditutupi. ditutupi. Ya. Baik, selanjutnya ditunggu sampai kering. Setelah nanti sampai kering, kemudian dibilas dengan air bersih. Berapa lama nunggunya? Ditunggu sampai 5 menit. Kemudian setelah 20 sampai 30 menit. Lama itu 45 sampai 60 menit. Yang kemarin tadi. Baik, selanjutnya setelah itu dilihat di bawah mikroskop. Kemarin saya akan menggunakan selanjutnya dilihat di bawah mikroskop. Setelah dilihat di bawah mikroskop, jika terdapat plasmodium malariae pada eritrosit atau pada eritrosit, maka dapat dikatakan bahwa pasien
adaptasi monitor Himalaya. Dan kemudian setelah lanjut pada proses selanjutnya, saya di sini akan melakukan hasil, lalu kemudian membereskan alat yang sudah saya buat. Baik, demikian saja pemeriksaan saya